saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayyinah. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal, maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya, Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme. Kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah, kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah, pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, Dalalah Mut'im ini datang ke Medina sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Dalalah Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini, langit bumi yang maujudat, jadi bumi ini berstatus maujudah, kemudian maujudah ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur, akal kamu tersiksa. Karena kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpikir seperti itu, ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan wala simalan, sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet, tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Logika yang dibangun oleh guru-guru kita. Zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA, semuanya dibangun bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud, maka logika kita terbangun. Gak mungkin maujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak ada. Nah, itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takdim sama guru, sayang sama anak-anak, sayang sama yang lemah. Makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di atas namakan agama, itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik. Karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian, pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga, karena ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya, dan itu tentu bil ilmi.
Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warasu al ilma. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wirasa nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Bak, dalilnya wong bar salat wiridan ya apa? Terus tak tanya, dalilnya nyalakan HP apa setelah salat? Ya enggak ada. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya agak aneh, orangnya orang kota. Kamu itu ditipu katanya, mengharamkan wiridan biar wong Islam ora tau eling pangeran katanya. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah no, jangan-jangan diakali ben wong Islam ora eling apa? Pangeran. Kepikiran. Kemarin cerita ke saya, sudah Pak, saya ikut aswaja saja kan. Jadi logika-logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu, tapi itu bagus. Karena memang ya seperti itu sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, saya ulang lagi, nabi itu punya kemampuan, punya fatona untuk bikin logika. Dan logika ini enggak terbantahkan. Makanya sifat nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecerdasan. Nah ini yang saya agak risau karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa digo ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman. Saya ulang lagi, nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali itu dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang. Tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam. Misalnya begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, kenapa Islam itu menghalalkan ghanimah? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya, sudah musuh kalah, hartanya diambil. Persenjataannya, hartanya diambil. Terus saya tanya, andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal, apa kamu bilang monggo dipendet malih nih gadane jenengan gitu? Apa kamu sita? Oh ya saya sita Pak Bak, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan akan dipakai lagi. Jadi dulu selalu harus ada analogika, ada analogi. Makanya ketika Allah watil kal amsalu nadribu linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Semua aturan-aturan Islam itu sama Allah dianalogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab dulu itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal itu disembah, padahal dari batu yang dipahat. Dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abekam, bisu, mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu? Kata. Wah ndak, Muhammad tuh merepotkan. Bagaimana bisa bantu saya? Dia buta, dia bisu. Terus kamu nggak mau Muhammad. Terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang dadani siapa? Ya saya. Kalau kotor yang bersihkan siapa? Saya. Terus Nabi Muhammad bilang gini, untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu nggak mau, masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan. Wong Tuhan kok ngerepoti itu. Mestinya Tuhan itu pantasnya direpoti, dimintain itu. Itu mereka akhirnya iman. Iya, pangeran kok ngerepoti, ono ngedusi, ono noto barang itu. Allah gampang sekali. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam. Abkam itu bisu. La yaqdiru ala syai'in, tidak mampu melakukan apa-apa. Wa huwa kallun ala maulah. Namanya bisu, tuli, itu hanya merepotkan yang punya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Diarahkan kemana saja tidak membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina, bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasranian hatta ta'tiyahumul bayina, sehingga datang satu hujjah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka. Siapa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah.
Nah sekarang Rasulullah sudah intaqala ila rafiqil a'la, tapi punya warasa, yaitu para ulama. Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah. Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus terbiasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa. Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amril mukmin. Terus beliau ngendikan itu ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. In asobathu sarra sakara fakana khairan lah. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Terus beliau ketika ngendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif. Kata Rasulullah, anggap saja kalau kamu hidup itu ziyadatan li fi kulli khairin, potensi mendapat kebaikan. Kalau kamu mati, ya syukuri, anggap saja pengakhiran dari semua keburukan. Sehingga ada tadat kiai-kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati, ya tetap bilang, saya nggih Pak niki saya. Meskipun hadirin nggak siap bilang saya. Nggih saya Pak nggih. Karena mautu hadal fasik khairun lah. Matinya orang fasik ini bagus supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah. Ya Allah, jika saya hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Terus wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau sampai mati pikiran kula Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, ndak. Keilmian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Nah ini menurut saya kefatonahan yang harus diwaris kita semua. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.